Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat, kita semuanya baru panas-panasnya terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Sore kali ini saya di sebuah peternakan bagaimana menghadapinya. Nah, sahabat semuanya, jangan main-main karena PMK ini, penyakit mulut dan kuku ini penyakit yang benar-benar merugikan di populasi ternak kita. Nah, sahabat semuanya, hati-hati seperti video-video yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika ada pelarangan untuk tidak melalui lintaskan sapi, jangan dilanggar itu ya, walaupun alasannya secara ekonomi. Nah, sahabat semuanya, contoh di populasi yang cukup banyak seperti ini, pertama untuk pencegahan PMK, jangan memasukkan sapi dari luar daerah. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan tamu-tamu yang datang karena penyebaran penyakit ini sangat cepat, bisa menular lewat udara dalam radius berkilo-kilometer. Nah, untuk lebih hati-hati juga tamu-tamu yang datang, jangan-jangan tamu-tamu yang datang, peternak lain ataupun siapapun yang datang itu bisa berpotensi membawa dari bajunya, dari tangannya, dari sepatunya, itu bisa berpotensi membawa virus dari kandangnya. Nah, kemudian yang kedua, pastikan daya tahan tubuh sapi itu baik. Nah, diberikan makan yang baik, diberikan makan yang bagus, kemudian jaga kebersihan kandangnya. Kebersihan kandang harus dijaga, disemprot tiap hari, bersihkan, kemudian sanitasinya dijaga, kemudian dilakukan desinfeksi dengan desinfektan. Nah, kemudian sahabat semuanya, hati-hati ketika memang di Pulau Jawa mungkin sebagian sudah tertular dengan PMK ini, maka apa yang harus kita lakukan? Sudah nggak usah panik, kita tangani satu persatu. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, kalau memang deteksi dininya ketika terjadi demam, ketika terjadi persendian atau di kaki, di kukunya mengalami melepuh dan segala macamnya, segera tangani, segera isolasi. Nah, mengingat bahwa penyakit ini tingkat kesakitannya tinggi banget. Kalau dalam satu kandang ada 100 ekor, barangkali akan lebih 90% akan tertular. Nah, tetapi angka kesembuhannya juga cukup tinggi, angka kematiannya rendah gitu. Karena apa? Dia menyerang di saluran pencernaan, sapinya tidak mau makan, atau di kaki. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ketika memang di kaki, banyak hal yang ditimbulkan. Salah satunya adalah jika dia malas bangun, maka intake makannya akan berkurang. Nah, ini yang menyebabkan sapi terlihat cepat susut, atau mungkin kalau di sapi perah akan menyebabkan kondisi susunya, produksi susunya akan menurun jauh. Nah, yang lebih berbahaya lagi pada sapi-sapi yang besar-besar seperti ini. Pada sapi-sapi yang besar, kondisi ketika terjadi PMK di kakinya, di teracaknya, sehingga dia akan menahan berat tubuh yang begitu besar, lebih susah dalam hal penyembuhannya. Nah, maka kita tangani seperti apa? Kita siapkan daya tahan tubuhnya supaya terhindar, kita obati, ya, kita bersihkan, kita semprot dengan desinfektan pada bagian-bagian yang lepuh pada kaki. Nah, dan mohon jangan memberikan konsentrat ataupun comboran yang berlebihan, karena pemberian konsentrat dan comboran yang berlebihan ini bisa menyebabkan asidosis, bahkan bisa jadi menjadi pemicu terjadinya pincang ataupun lepuh pada kaki. Ini akan semakin bertambah. Nah, ketika memang terjadi di farm kita, PMK masuk ke farm kita, tolong makanannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai diberikan protein-protein yang berlebih, karena kalau tidak diimbangi dengan serat, maka akan terjadi asidosis. Asidosis ini juga akan berpotensi pincang, berpotensi akan memperberat ketika memang terjadinya PMK masuk. Nah, sahabat semuanya, itu beberapa triknya. Jangan ada pemasukan sapi dari luar, jaga kebersihan kandang, siapkan daya tahan tubuh sapi yang baik,
dengan vitamin, kemudian suportif, ini penting sekali. Kemudian jaga disinfeksinya sambil menunggu kita nanti akan ada vaksinasi. Nah, sahabat semuanya, hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Mari jaga potensi aset-aset peternakan kita, taati peraturan, dan mohon jangan ada mengambil kesempatan-kesempatan demi keuntungan pribadi ataupun keuntungan usaha masing-masing. Mudah-mudahan PMK segera berlalu dan kita bisa kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.